Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali komentari video dari Tamparagi yang berjudul Thanks Muhammad Hijab. Baca Quran saja bisa membuat Anda menjadi pedofil. Nah, ini judul yang final luar biasa guys. Ya, jadi kalau baca Quran itu bisa buat kita pedofil. Padahal kalau dia mau sadar ya bahwa 5 besar negara dengan angka kejahatan pedofilia tertinggi itu bukan dipegang satupun oleh negara-negara Islam ya. Yang pegang adalah negara-negaranya dia sendiri ya, negara terparagi sendiri, yaitu negara-negara seperti Inggris, Kanada, Amerika, apalagi negara-negara Kristen guys, Afrika Selatan gitu kan. Jadi tidak satupun dari 5 besar negara Islam yang yang mayoritas rakyatnya itu membaca Quran itu yang punya kasus tertinggi pedofil guys. Jadi justru kalau kita lihat data yang ada, justru negara mereka lah yang tertinggi kasus pedofilnya. Jadi ada dua kasus ya. Yang pertama 5 negara dengan tingkat pelacuran anak tertinggi di dunia, di mana di negara tersebut terdapat jumlah pelacur anak ya di bawah umur yang paling banyak, paling tinggi di dunia, ada 5 negara. Lalu yang kedua adalah tingkat kekerasan seksual pada anak ya. Anda bayangkan, berarti kan itu ngomong tentang pedofil ya. Jadi baik didikan anak-anak sebagai pelacur maupun melakukan kekerasan seksual pada anak, itu kan pedofil namanya. Nah, ini buruk guys ya. Jadi bukan nikah kan halal gitu kan. Nah, tapi ini malah melakukan kekerasan seksual dalam artian berzina gitu, hubungan di luar nikah. Lalu juga menjadikan anak sebagai pelacur. Itu di 5 besar ya. Itu bukan ada di negara-negara Islam. Anda bisa cek artikelnya kalau tidak percaya. Ada googling di artikelnya. Ketika 5 negara dengan tingkat pelacuran anak tertinggi dunia, dan satu lagi artikel yang berisi bahwa 5 negara dengan tingkat kejahatan seksual pada anak tertinggi di dunia. Anda akan menemukan 5 itu negara itulah negara-negara Kristen semuanya guys, seperti Inggris, Amerika, Kanada, Afrika Selatan, dan juga Australia. Jadi luar biasa ini. Ini kalau ngomong data ya, justru negara-negara terparagi sendiri yang mengidap penyakit itu. Apakah mereka orang-orang di Amerika, Kanada, Inggris, Australia, di mana gitu ya, di Afrika Selatan membaca Quran? Kan tidak, mereka membaca kitab guys. Ini sekali lagi guys ya, Luis ini tanpa lagi ini nggak pegang data dia, jadi makanya ngawur dia kan. Nah, kita kan lihat videonya, nah kita akan bantah guys. Jadi inilah adalah orang-orang yang tidak paham tentang Islam tapi sok-sokan ngomong tentang Islam, sehingga mereka tidak tahu ya bahwa tentang hal-hal pedofili jatuh dalam Islam gitu ya kan. Jadi nggak sederhana itu, maka Anda harus baca yang lengkap ya, ayat Qur'annya maupun hadisnya, sehingga Anda tidak gagal paham seperti di video ini guys. Kita akan nonton dulu sebelumnya. If you look just at the Quran, you will get the indication that you can have sexual intercourse with a 5-year-old. The reason why it's haram to have sexual intercourse, ya justru disebutkan boleh menikahi anak di bawah umur ya. Ingat, boleh ya, boleh, tapi bukan disunahkan, tapi sebaiknya dihindari. Jadi ada saran-saran untuk dihindari, dalam artian bukan dilarang tapi sebaiknya dihindari. Anda ngerti ya? Misalnya misalnya kayak berutang itu boleh tapi sebenarnya dihindari kan. Nah, jadi hal seperti itu guys. Jadi sesuatu yang boleh itu bukan berarti Anda menjadikan itu sebagai sesuatu yang Anda harus atau Anda sunahkan atau Anda tekankan untuk dilakukan. Enggak, sebenarnya dihindari. Seperti berutang kan, utang itu boleh, nggak ada yang melarang utang, Islam tidak melarang utang, tapi sebenarnya dihindari guys. Nah, itu di poinnya. Jadi kalau untuk masalah melakukan hubungan seksual itu bukan dengan anak di bawah atau berusia 5 tahun, tapi anak itu saatnya harus akil balik. Jadi untuk anak di bawah umur tuh hanya ada kebolehan untuk menikahi, tapi tidak boleh bersenggama ya, alias melakukan hubungan seksual sampai anak itu dewasa dan akil balik. Ya, pokoknya jadi menikah itulah semacam untuk
mengamankan. Dalam artian apa ya? Mereka kan hubungan antara kedua orang tua, gitu ya. Misalnya kayak kita pengen punya nasab istimewa. Misalnya kita pengen punya nasab dengan Habib misalnya, dengan Habaib atau dengan ulama atau dengan siapapun orang soleh gitu kan. Nah, kita kan orang logikanya guys, orang ini kan seharusnya berebut untuk punya hubungan ya keluarga besan atau mertua dengan orang-orang soleh gitu kan. Kenapa? Karena dengan nikahkan anak kita dengan orang soleh, insya Allah anak kita akan jadi soleh juga gitu. Jadi kan udah terjamin lah bibit bobot bibitnya gitu kan, orang soleh gitu kan, apalagi keturunan habaib gitu atau ulama. Nah, jadi agar itu aman dalam artian biar ya orang kan rebutan harusnya berhubungan atau menikahkan punya hubungan spesial kekeluargaan dengan orang-orang soleh dari kelas ulama atau habaib itu kan lomba-lomba gitu guys ya, kecuali orang-orang yang nggak paham ya, dia mencari yang penting cantik gitu kan, yang mau yang aurat terbuka pun nggak apa-apa, atau yang seksi pun nggak apa-apa gitu kan. Orang mencari pasangan itu harusnya yang soleh sehingga bisa membawa kita kepada ikut soleh juga, sehingga mengatakan kita pada surganya Allah kelak gitu. Nah, jadi hanya boleh menikahi tapi tidak boleh alias tidak boleh bersenggama, alias melakukan hubungan seksual sampai dia dewasa dan akil balik. Kita kan nanti kita lihat kajian ya. Saya punya artikel bagus begitu guys. Tapi nanti terakhir kita dengarkan dulu yang disampaikan oleh siapa ya, Mawar Hijab ini ya. Saya nggak tahu nih, waktu itu saya dengar dia tuh adalah pembela Islam, tapi kok di video ini kok aneh gitu kan. Nah, jadi apakah dia murtad atau gimana, saya nggak paham juga guys. Nah, karena saya juga sempat nonton dia tuh mengkonter orang Kristen di taman di Inggris. Ini kan kejadiannya sebenarnya di taman di Inggris nih, dimana itu ada namanya corner spesial ya, sudut yang tempat orang tuh bisa berbincang tentang apa saja, termasuk soal agama. Nah, tapi di sini dia sepertinya menyerang tentang tentang hal-hal yang menyangkut pedofil dalam Islam gitu, dan itu dia salah besar ya. Dia tidak paham Islam lah, lalu mungkin dia paham Islam tapi untuk itu dia nggak paham. Mari kita akan sampaikan ya betapa apa yang disampaikan ini salah besar guys, dan itu pula yang dipakai oleh Taparagi. Di Taparagi ini dia memakai perkataan seorang, ini namanya nggak salah Muhammad Hijab ya, tanpa lagi meneliti sendiri apa yang disampaikan Muhammad Hijab itu benar apa tidak gitu kan. Jadi dia tuh mentang-mentang Muhammad Hijab ini muslim terkenal, lalu dipakai pendapat dia. Jadi guys, bahkan kita aja ya, kalau sekelas ulama pun ngomong ya, ada suatu hal yang disampaikan itu kita cek lagi kebenarannya, kita bandingkan dengan usaha-usaha lain, kita bandingkan dengan kitab suci, dengan hadis. Jadi kita tuh nggak menerima aja. Di tempat lagi ini menerima aja guys. Tentang Muhammad Hijabnya adalah seorang muslim, lalu dia tuh sepertinya ustadz ulama, lalu dicap gitu aja tanpa mengkaji lagi, kan nggak begitu metodologinya. Itu kita sampaikan setelah kita tonton videonya guys. Intercourse with a 5-year-old is not found in the Quran at all. If you just read the Quran, it is halal. It would be halal to have sexual intercourse with a 5-year-old. In Surah Al-Talaq. Jadi kalau tidak ada larangan ya, bukan berarti maksudnya tuh larangan tuh ada, tapi tidak disebutkan spesifik itu. Tapi harus pandai ya menerjemahkan, dalam artian mengartikannya. Misal gini, ketika saya katakan kepada anak saya, contoh ya, saya contoh nih. Nah, kamu jangan keluar rumah ya. Itu artinya ketika saya ngomong jangan keluar rumah, artinya semua yang di luar rumah tuh tidak boleh. Misalnya dia bertanya, Pak, kalau ke halaman depan boleh nggak? Nah, itu kan masuk bagian dari luar rumah, ya nggak boleh lah. Lalu Pak, kalau di kamar belakang boleh nggak? Ya boleh, itu kan masih dalam rumah. Pak, boleh nggak ke warung depan? Itu kan bagian dari luar rumah. Jadi detail-detail itu, soalnya kalau paham ya nggak perlu disebut gitu. Jadi detail itu sudah mengena kepada poin yang pokok yang kita sebutkan. Nah, sama seperti ini nanti kita akan lihat guys ya, bahwa tidak ada larangan untuk itu, tapi bukan berarti maksudnya itu nggak mesti disebutkan seperti itu, bahwa tidak boleh berhubungan seksual dengan anak di bawah dengan umur 5 tahun ke bawah, bukan gitu. Ada yang persamaan itu. Jadi bunyinya itu udah mencakup dengan hal ini guys. Nah, ini Muhammad Hijab yang nggak paham gitu kan. Chapter 65, verse 4. Allah subhanahu wa ta'ala tells us who you can divorce and who you cannot divorce. And then he says, ya, itu ngomong tentang poin-poinnya bukan ngomong tentang umur. Jadi yang sampaikan dia itu adalah bukan tentang umur ya.
tapi tentang siapa-siapa orangnya dalam artian kategori apa namanya, dia ini siapa kita gitu, yang hubungannya seperti apa sama kita, bukan masalah umur ya. Jadi bedakan tentang umur dengan tentang apakah dia tuh sepupu kita dan segala macam ya guys. لم يحدن واللائي لم يحدن, and the ones who had never been pubescent before. And by the way, this is very important, yeah. Ya, itu yang belum puber. Tapi ingat ya, menikahi bukan berarti bersenggama atau melakukan hubungan seksual. Ini menikah itu semacam kayak Anda membeli apa ya? Kayak saya membelikan anak saya sebuah mobil. Nah, ini mobil untuk kamu papa belikan ya. Tapi kamu belum boleh memakainya sebelum kamu berusia 12 tahun. Paham ya? Mobil itu sah milik anak saya, tapi dia belum boleh memakainya. Paham ya? Belum boleh memakainya. Dia hanya boleh memakainya ketika dia sudah dapat SIM dan umur 12 tahun. Sama kayak menikah, guys. Ketika ada seorang ayah menikahkan anaknya yang belum dewasa dan belum akil balik, ya, karena memang mengejar dari supaya dapat pasangan yang soleh, ya kan, keturunan sanatnya itu nasabnya ke ulama atau habaib, ya kan. Nah, dia menikahkan itu dengan harapan bahwa ya sudah terjamin ya anaknya dapat pria soleh gitu kan. Nah, tentu dengan dengan persetujuan sang anak gitu kan. Nah, atau anaknya mungkin belum paham, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting nikahkan dulu. Karena nanti kan bersenggamanya atau melakukan hubungan seksualnya ketika sudah dewasa dan akil balik. Nah, sama seperti tadi ya, saya belikan mobil untuk anak saya, ya, ini mobil untuk kamu nak, itu sah mobil anak saya. Tapi saya kasih aturan, kamu tidak boleh memakai mobil ini meskipun ini mobil milik kamu sebelum kamu berusia cukup umur untuk mengemudi dan bisa mengemudi dan kamu sudah mengurus SIM. Ini paham ya? Jadi yang boleh itu hanya boleh itu adalah menikahi alias membeli mobil. Untuk memakai mobil atau untuk bersenggama itu tunggu hingga dewasa dan akil balik, guys. All Muslims to be aware of this. The reason why we don't have sexual intercourse with 5-year-olds and 6-year-olds and 7-year-olds or whatever is not because of puberty. Wait a minute, what did you say? It's not because of puberty, because that verse in the Quran actually says lam yahid. They never had puberty before. You can't go around that. The Quran doesn't say anywhere in the Quran that the woman has to be pubescent. Nah, jadi ada ayat Quran bahkan hadis yang mengatakan disarankan itu wanitanya harus puber, ya. Jadi menikahnya tuh sekaligus bisa bersenggama. Jadi ada menikah yang hanya menikah saja, tapi belum boleh bersenggama, dan ada yang menikah yang setelah nikah boleh langsung bersenggama. Nah, jadi guys, ada yang disarankan, ada yang dibolehkan. Paham ya? Kayak saya nih. Saya sarankan untuk Anda ya, di luar sana, untuk beli mobil untuk anak Anda ketika anak Anda sudah dewasa dan akil balik dan sudah ngurus SIM. Sehingga kita mobil itu Anda kasih ke dia bisa langsung memakainya. Tapi ada juga tidak dilarang untuk membelikan mobil anak Anda yang masih belum akil balik dan dewasa, yang belum ngurus SIM. Boleh Anda belikan, silakan. Tapi disarankan untuk membelikannya ketika anak Anda sudah cukup umur, ya, dan ngurus SIM, dan sehingga dia bisa memakainya langsung. Jadi ada 2 poin di sini, guys. Jadi mana yang disarankan, mana yang dibolehkan. Nah, untuk menikahi anak dia di bawah umur, ya, dalam artian yang belum puber, itu boleh menikahinya. Tapi hanya menikah saja ya. Bukan dibolehkan bersenggama atau melakukan hubungan seksual. Jadi harus Anda pahami hal ini, guys. Ya. Jadi Islam itu indah gitu. Jadi kalau Anda mengkaji, Anda akan paham, ya. Anda akan paham. Jadi misalnya kayak gini, misalnya ada orang tua yang sudah menikahkan anaknya dengan laki-laki soleh misalnya, ya kan. Nah, karena gini guys, ya, nggak semua anak tuh bisa milih atau ngerti hal gituan gitu kan. Karena dia tuh nanti ya asal pilih, ya kan. Sementara nanti gimana kalau orang tuanya meninggal misalnya, bapak meninggal, ya, ayahnya keburu meninggal. Apakah tidak menjadi beban bagi ayahnya nanti kalau misalnya anaknya justru malah nyari sendiri dan dapat orang-orang yang tidak soleh. Jadi orang-orang yang ya pilihan anaknya yang belum tentu benar gitu kan, yang asal-asal mungkin. Nah, untuk mengantisipasi itu makanya ayahnya
atau bapaknya itu menikahkan anaknya dengan orang soleh tadi untuk mendapatkan nasab yang baik. Tapi ingat ya, hanya menikahkan, belum boleh bersenggama atau melakukan hubungan seksual sebelum anak tadi dewasa atau akil balik, guys. Itu poinnya. I dare you to find one verse in the Quran where it says you're not allowed to marry someone based on harm, or you're not allowed to have sexual intercourse based on harm, or you're not allowed to marry someone based on puberty. Ini saya akan sampaikan ya ayat Qurannya, ada artikel bagus bahas tentang itu, guys. So if you're Quran alone, you're allowed to have sexual intercourse with 5-year-olds. Get me one verse in the Quran which says the woman has to be pubescent. No. One verse. I want one verse in the Quran from the beginning of the book to the end of the book which says that she has to be pubescent. So okay, so that makes it halal from your perspective. From your perspective, it's halal. You know in the Quran it says, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ. It says you're not allowed to marry your mom. It says you're not allowed to marry your sister, your auntie. What? Coba lihat, nih Muhammad Hijab nih memberi kesempatan pada pria itu bicara. Gimana coba? Ya kan? Jadi soalnya dia kan memberikan kesempatan pada pria ini untuk bicara gitu kan. Ini lagi. Jadi gimana orang ini mau membantah argumentasi dia. Untungnya saya mengomentarinya di sini gitu kan. Nggak di depan si Muhammad Hijab nih. Saya nggak tahu apa dengan beliau ya. Tahu saya ya ketika saya nonton video ini beliau membela Islam dengan begitu hebatnya. Di sini kok malah sebaliknya. Jadi mungkin bisa jadi beliau ini mungkin sudah murtad, gimana saya nggak paham juga, guys ya, karena saya tidak begitu mengerti perkembangan beliau ini. Tapi sepanjang sepengetahuan saya dari video saya tonton, dia ada membela Islam biasanya gitu kan ya, makanya ini di sini menjadi aneh bagi saya, guys. Nah, ini ada yang tahu bisa kasih tahu di kolom komentar gitu kan. I'm looking for one verse that you can say, you pinpoint it and say this is where it says prepubescent marriage or whatever is not allowed. So if you're Quran alone, you're steered towards pedophilia, and a severe type of pedophilia, wife abuse, a severe type of wife abuse. Kayak saya istri ya, dia nggak tahu bahwa mukul istri dalam Islam itu adalah opsi terakhir, dan mukulnya tuh tidak boleh menyakiti apalagi berbekas. Jadi kayak mukul dengan kertas atau dengan dengan bulu sikat gigi lembut. Ini hanya semacam isyarat kalau laki-laki marah. Laki-laki sudah marah, suami sudah marah. Karena gini, wanita itu perlu signal-signal. Jadi ada tingkatan-tingkatan kemarahan pria yang itu harus ada tingkatannya. Sama kayak lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Sehingga pro ini tahu bersikap, oh suamiku sudah tingkat ini nih, tetap ini marahnya, oh tetap ini. Sehingga istrinya akan waspadanya akan makin meningkat. Sehingga dia akan ketika sudah tahap ini, oh ini udah bisa lagi dimaafkan nih. Berarti aku harus tobat sekarang. Jadi ada sinyal-sinyal di mana kayak Anda buat kesalahan di tempat kerja misalnya. Ya kan ada mungkin hukuman pertama itu misalnya didenda atau ya apapun itu sampai terakhir dipecat gitu kan. Jadi tingkatannya ada, nggak langsung dipecat. Ada tingkatan hukuman mungkin 3-4 kali baru sampai pemecatan. Jadi itu untuk buat kawan-kawan waspada. Sama kayak istri juga begitu. Kadang-kadang ada tingkat-tingkatan gitu kan. Nah, jadi mukul itu lah opsi terakhir dan itu tidak boleh menyakitkan atau membekas. Itu saya bahas di video saya sebelumnya, guys. Tapi kita sekarang bahas terus tentang poligami ya. Jadi kayaknya memang kalau tadi statement Muhammad Hijab ini adalah sebenarnya dia sudah murtad, guys, sepertinya kan. Karena kenapa dia nyerang Islam itu kan tentang masalah pedofilia atau menyiksa istri kalau dia tidak paham gitu. Ini mungkin bab itu dia paham Islam mungkin. Nah di bab itu dia mungkin nggak paham. Karena gini, Islam itu kan banyak, guys. Islam tuh luas ilmunya. Jadi nggak semua orang tahu tentang semua ilmu. Mungkin Muhammad Hijab tuh tahu dengan banyak kajian Islam, tapi dia tidak tahu tentang masalah pedofilia dan mukul istri dalam Islam gitu kan. Tafsir Ibnu Katsir, Juz 28, halaman 215. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Abu Quraib dan Abu Asaid. Keduanya berkata, Ibnu Idris memberitahu kami, Mutarrif memberitahu kami, dari Amir bin Salim. Dia berkata, Ubay bin Ka'ab berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa kelompok wanita yang tidak disebut di dalam Al-Quran, yaitu wanita yang masih kecil, wanita tua, dan wanita yang sedang hamil. Maka, lanjutnya, Allah menurunkan firman-Nya, Al-Quran Surah 65 ayat 4.
Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi, dalam kurung menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu dalam kurung tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Begitu dalam kurung pula perempuan-perempuan yang tidak haid, dalam kurung belum dewasa. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian juga anak wanita yang masih kecil, yang belum menjalani masa haid, bahwa iddahnya sama seperti iddah wanita yang sudah tidak mengalami haid, yaitu 3 bulan. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, dan begitu dalam kurung pula perempuan-perempuan yang belum haid. Tafsir Wajiz. Dan adapun perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, yaitu perempuan yang sudah menopause di antara istri-istri kamu, jika kamu menjatuhkan talak kepadanya, maka masa idahnya jika kamu ragu-ragu adalah 3 bulan. Dan demikian pula masa idah, bagi perempuan-perempuan yang tidak pernah haid sepanjang hidupnya, juga 3 bulan. Tafsir Tahlili. Ayat ini menjelaskan bahwa idah perempuan-perempuan yang yais dalam kurung tidak haid lagi, adalah 3 bulan. Begitu juga perempuan muda yang belum pernah haid. Iddah artinya adalah waktu menunggu. Di dalam agama Islam, masa iddah... Jadi yang disampaikan kepada ini adalah seperti seorang bapak membelikan anaknya mobil, tapi anaknya belum dewasa dan mampu untuk mengendarai mobil, sehingga bapaknya membelikan mobil hanya untuk dimiliki saja sama anaknya, tapi nggak boleh pakai. Sama kayak menikahkan anak yang belum balik, belum dewasa. Ya hanya sebagai simbol aja bahwa ini istrimu sudah gitu, simbol saja. Sama kayak simbol mobil tadi, ini mobilmu nak, aku belikan untuk kamu. Tapi ya nggak boleh kau pakai ya, karena belum waktunya. Kamu harus dewasa dulu, akil balik dan dapat SIM. Nah maksudnya kenapa mau belikan mobil ini? Ya karena Papa pikir mobil ini bagus untukmu, ya kan? Papa pengen kamu pakai mobil ini. Lalu kalau Papa nanti misalnya meninggal, Papa tidak meninggal yang tenang. Kenapa? Karena kamu sudah Papa belikan mobil pilihan Papa gitu kan, dan tentu yang baik bagi kamu, mobil ini baik bagi kamu, cocok untuk kamu gitu ibaratnya gitu kan. Nah, itu poinnya seperti itu guys. Nah jadi memiliki sesuatu belum tentu Anda boleh untuk memakainya atau menggunakannya atau bersenggama dengannya guys. Itu harus Anda pahami ya. Adalah waktu menunggu seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi, menurut Al-Quran, seorang anak perempuan di bawah umur yang belum mengalami menstruasi bukan hanya boleh dinikahi, tetapi juga boleh diceraikan dan dinikahi kembali oleh lelaki lain setelah 3 bulan. Sekarang ini, seorang lelaki dewasa yang mempunyai ketertarikan seksual dengan anak kecil yang di bawah 13 tahun atau belum puber disebut seorang pedofil. Menurut KBBI, pedofilia adalah kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual. Ya berarti kan objek seksual kan. Nah, kalau nikah kan belum tentu berhubungan seksual. Ingat ya, nikah itu adalah memasangkan antara pria dan wanita saling memiliki satu sama lain ya. Saling memiliki belum tentu boleh senggama, belum tentu. Maka sama kayak saling memiliki, misalnya kayak anak laki-laki saya memiliki mobil, belum tentu dibolehkan memakainya gitu kan. Nah makanya guys harus pahami ya, nikah bukan berarti membolehkan mereka bersenggama. Jadi poinnya harus paham poinnya gitu kan. Makanya itu hanya dibolehkan tapi tidak disarankan. Jadi kita akan sampaikan aja menyarankan bahwa sebaiknya dewasa dulu baru dinikahkan gitu kan. Itu sebabnya Muhammad Hijab berkata bahwa seorang muslim yang hanya membaca Al-Quran bisa menjadi seorang pedofilia. Bahkan menjadi seorang pedofilia yang parah. Ya, tapi kalau itu cuma fantasinya dari Muhammad Hijab. Fantasi guys ya, fantasi gitu. Kalau dia lihat fakta aja akan tercengang ya. Dia googling misalnya nih. Data 5 negara terdapat dengan tingkat kasus pelecehan anak alias pedofilia tertinggi dipegang oleh negara-negara Kristen. 5 negara dengan tingkat pelacuran anak tertinggi, negara Kristen lagi. Nggak ada satupun negara Islam guys. Anda bayangkan itu coba ya kan. Jadi nuduh tuh ya pakai data fakta gitu, jangan salah-salah gitu kan. Ini lagi orang-orang yang nggak ngerti tentang Islam ngomong tentang Islam. Memang meskipun dia namanya Muhammad Hijab, ya mungkin dia paham Islam tapi bukan seluruhnya kan. Jadi dalam hal pedofilia atau dalam hal ini nggak paham gitu kan. Menurut Muhammad Hijab, larangan bagi umat muslim untuk menikah dengan anak di bawah umur adanya di luar Al-Quran.
Hal ini adalah hal yang bagus, karena berarti umat muslim tahu bahwa melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur adalah sesuatu yang tidak baik. Namun, apa yang dikatakan oleh Muhammad Hijab ini menimbulkan polemik yang lain. Al-Quran Surah 5 ayat 87 berkata, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Jadi, Muhammad Hijab membuktikan bahwa umat muslim telah mengharamkan untuk menikahi anak di bawah umur yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran Surah 65 ayat 4. Lagi pula, Nabi Muhammad sendiri memberikan teladan dengan menggauli Aisyah yang masih di bawah umur. Nabi Muhammad tidak ada ayat mengatakan Nabi Muhammad itu menggauli Aisyah di bawah umur, nggak ada, ya kan? Dikatakan Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah, itu saja. Nggak ada situ dikatakan Nabi Muhammad bersenggama, nggak ada. Makanya ada jangan porno pikirannya gitu kan. Saya belikan anak saya mobil pada dia saat dia masih SD. Lalu nak katakan dulu lihat tuh anaknya udah jalan-jalan pakai mobil loh. Yang bilang anak saya pakai mobil itu siapa? Saya belikan bukan untuk dikendarai sekarang, tapi nanti gitu loh. Sama kayak saya nikahkan anak saya bukan untuk disenggamai sekarang, tapi nanti gitu loh guys. Jadi nggak mengerti ya. Jadi memiliki itu tentu boleh begitu gitu loh. Jadi ada hal yang dilarang sampai dibolehkan gitu kan. Jadi orang-orang ini apa gitu ya. Jadi dikiranya belikan mobil langsung dipakai, dinikahkan langsung bersenggama. Ini kan error gitu ya guys. Hal ini ada di dalam banyak hadis, salah satunya di dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4761. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah saat ia berumur 6. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu ngomong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak beres loh. Ya. Ngaji dulu tentang lagi, baru bahas beginian. Kan Quran akan memalukan gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kacau coba lagi guys. Jadi saja dia ngaji simpel itu aja dulu dia nggak beres. Mau bahas pula tentang pedofilia dengan apa? Pakailah pendapat Muhammad Hijab gitu kan? Apa dia nggak punya pendapat sendiri? Apa dia nggak punya dalil sendiri? Apa dia nggak punya kajian sendiri? Coba begitu aja percaya pada Muhammad Hijab gitu kan? Nah ini kacau nih guys. Ini orang-orang ini guys kacau guys, benar kacau. Jadi orang ini gampang percaya itu saja gitu kan, tanpa langsung mengecek dan mempelajarinya gitu. Tahun. Kemudian, beliau hidup bersama dengannya dalam kurung menggaulinya saat berumur 9 tahun. Jadi, jika kamu ada... Ingat ya, hidup bersama itu belum tentu menggauli, ya. Ya, meskipun dalam kurung dikatakan menggauli. Menggauli ini pun belum tentu bersenggama, enggak. Ya, jadi hidup bersama itu gini loh. Saya aja hidup bersama dengan anak saya, dengan istri saya. Apakah saya menggauli mereka? Kan enggak. Saya hanya menggauli istri saya. Ya kan, dan itu pun bentuk juga saya menggauli gitu kan. Jadi kenapa Anda berpikiran seperti itu gitu loh. Jadi sesuatu yang tidak ada tuh jangan Anda ada-adakan, atau sesuatu yang tersebut tuh jangan Anda bayang-bayangkan gitu kan. Saya memberikan anak saya mobil ketika dia berusia SD. Lalu Anda bayangkan, berarti kalau gitu itu kan mobil punya dia, berarti dia sudah jalan-jalan di mobil dong. Nah, ini kacau nih guys. Absurd ini kan. Memiliki bukan berarti memakainya. Ya, saat itu juga menikahi bukan berarti bersenggama dengannya saat itu juga, gitu loh guys. Nah, ini harus dipahami gitu kan. Jadi orang-orang ini nggak paham gitu guys tentang hal ini. Contoh juga misal kayak ya kayak misalnya kayak ada orang-orang misal tentara itu dia ketika baru nikah ya nggak sempat ini dia menggauli istrinya, meskipun boleh ya, tapi ini boleh ya, bukan nggak boleh, tapi memang nggak bisa. Ketika dia udah nikah ya dia harus perang atau kemana gitu kan, berangkat tugas kemana, istrinya tinggal karena mungkin dibawa ke sana gitu kan. Itu kayak itu boleh ya, boleh menggauli tapi nggak bisa. Tapi ini memang betul-betul nggak boleh guys. Jadi ada menunggu hingga masa dia wanita itu dewasa dan akhir balik. Seseorang yang masih mempunyai akal sehat. Kamu tidak akan mau jika anak perempuan kamu menjadi janda. Apalagi sudah menjadi janda ketika anak kamu masih kecil. Masih di bawah umur, yang bahkan belum pernah datang bulan. Kamu tidak akan setuju dengan Al-Quran Surah 65 ayat 4 yang menghalalkan seorang anak di bawah umur untuk kawin cerai. Jika kamu tahu bahwa melakukan... Begini ya, janda, ingat ya, janda itu ya, ada dua. Ada janda yang pernah digauli oleh suaminya, dan ada janda itu yang hanya status yang mana, ya kayak apa ya,
kayak misalnya kayak pacaran tapi nggak ngapa-ngapain, paham ya? Misal ada orang pacaran sama orang lain tapi dia tidak ngapa-ngapain, ya pacarnya kayak misalnya kayak LDR, ya paham ya? Saya misalnya pacaran dengan orang dengan mana gitu tapi LDR jarak jauh, intinya tidak tinggal serumah, tidak ngapa-ngapain, lalu misalnya kami putus gitu kan, lalu di mana masalahnya? Itu misalnya berarti kan dia bekas pacar saya, tapi kan bekas pacar bagaimana dulu? Atau misalnya saya pura-pura deh nikahnya bawa omongan, masa tuh nikah yang cuman di ya, oh kita nikah ya, tapi nikah beneran nanti terus nikah apa dulu di sana aja ya. Jadi kita tiap nelfon misalnya suamiku istriku gitu kan, jadi ini semacam apa, semacamnya pura-pura gitu guys, jadi biar biar kelihatan mesra, biar kelihatan sudah, karena mungkin kita akan membuat kita tuh nanti itu bakal nikah, jadi kita mencoba apa misalkan memisahin dulu gitu kan. Nah, terus tiba-tiba batal, kemudian udah kita cerai aja, padahal belum pernah nikah sama sekali ya. Kalau begitu bagaimana? Itu janda yang bagaimana gitu kan? Jadi apalagi kayak menikah dengan anak yang belum dewasa kembali, yang dibolehkan, tapi cuman statusnya saja gitu. Jadi nggak boleh bersegama, belum sampai dewasa kembali. Lalu tiba-tiba cerai. Misalnya suaminya nggak suka sama istrinya atau ada kekurangan segala macam, ya kan cerai. Misalnya kalau udah nikah tuh kan, tapi kan istrinya ini kan kadang nggak paham atau gimana, dia tiba-tiba dia pacaran atau dia macam-macam dengan pria lain, selingkuh gitu kan. Nah, jadi belum lagi bersenggama ya, ketika dia dewasa kembali dia sudah selingkuh atau sudah ada hubungan dengan pria lain. Nah, tentu ini dicerai. Nah, karena itu salah ya, karena suaminya udah ada suami tempatnya nikah, harusnya kan dia jangan selingkuh lah gitu kan. Nah, itu kalau dia dicerai, saya pun mau nikahi yang diceraikan itu. Kenapa? Karena ada status, jandanya status, bukan janda yang sudah bekas pakai, dalam artian sudah pernah bersenggama dengan pria itu. Ya, janda itu nggak masalah, janda begitu guys, ya kan? Itu kan ya istilah status gitu. Dia orang paham, oh jandanya begitu rupanya, bukan janda yang mereka ini pernah bersenggama atau ya sudah nggak perawan lagi gitu kan, masih perawan gitu. Nah, jadi janda perawan gitu kan. Nah, atau misalnya kayak tapi bisa gini ya, coba bandingkan misalnya ada orang yang bukan janda. Itu ada pilih ya nih. Ada dua wanita, satu janda, tapi jandanya tadi dinikahi bapaknya di bawah umur, ya belum akhir balik dan dewasa, tapi hanya nikah saja, belum boleh bersenggama sampai dia dewasa akhir balik. Tiba-tiba anak ini selingkuh atau ya mulai aneh-aneh dengan pria lain, naga syariat lah atau apapun itu ya. Di suami apa yang nggak suka diceraikan, tapi nggak, dia masih perawan loh, karena belum pernah disenggamai gitu kan. Nah, dengan wanita kedua yang dia tuh nggak janda, dia masih jomblo. Dalam artian masih single, belum nikah guys, tapi dia sudah pacaran berkali-kali, bahkan sempat jadi wanita malam, dan dia sudah nggak perawan lagi. Udah ibaratnya dia tuh sudah laki-laki berapa yang udah nyicipi tubuhnya guys, sudah tidur dengan dia. Nah, Anda milih mana? Saya mending milih janda yang perawan tadi dibandingkan yang belum pernah nikah tapi kumpul kubo, seks bebas gitu kan, tidur dengan banyak pria. Saya kan milih janda tadi yang masih perawan, logiknya gitu kan. Tapi kalau anda mempermasalahkan titel jandanya, lalu mending sama yang single ini tapi sudah tidur dengan banyak pria, silakan. Berarti Anda itulah beda saya sama teman lagi mau yang begituan, saya nggak mau ya. Saya mending janda tapi masih perawan ya, karena jandanya cuma status dibandingkan yang masih single belum janda tapi dia sudah tidur dengan banyak pria dan sudah melakukan banyak tadi hubungan seks bebas guys. Hubungan seksual dengan anak di bawah umur adalah sesuatu yang tidak baik. Dan kamu tahu bahwa pedofilia adalah gangguan kejiwaan? Maka kamu tahu bahwa Muhammad bukan teladan yang berakhlak paling mulia, dan Al-Quran bukan firman Tuhan. Jika kamu masih mau ngotot bahwa pernikahan di bawah umur, jadi kalau misalnya terbukti ya ini dia. Pertama ada harus paham ya tentang Muhammad ya. Beliau adalah seorang nabi ya, wanita spesial. Jadi gini, jangan samakan dengan manusia biasa. Dan macam gini guys ya. Yang pahami gini ya. Kita kan melihat dari kehidupan Nabi dan Aisyah ya. Aisyah istri beliau ya,
yang dikatakan menikah di bawah umur misalnya gitu kan, pada tidak paham ya bahwa Nabi itu menikahi Aisyah itu belum langsung dibolehkan bersenggama. Jadi pada usia beliau yang dianggap dewasa baru. Nah, tapi poinnya gini, kalau memang ini adalah menyebabkan apa kan ini mental disorder atau kegilaan atau segala macam, faktanya itu tidak jadi kepada Nabi Muhammad dan Aisyah. Coba cari dalilnya ya atau sejarah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad atau Aisyah itu terkena mental disorder. Coba nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad itu tetap mulia hingga akhir hayatnya dan Aisyah adalah termasuk wanita mulia hingga akhir hayatnya. Jadi kita lihat fakta di lapangan gitu loh. Ada nggak mereka terkena kasus mental disorder atau anak-anaknya? Nggak ada. Jadi janganlah sesuatu yang tidak ada tuh Anda hayalkan ada. Sementara Anda tutup mata bahwa faktanya ya kasus kekerasan seksual pada anak paling tinggi ada di 5 besar di negara-negara Kristen, dan 5 kasus terbesar anak-anak yang jadi pelacur tuh ya yang tingkat pelacuran tertinggi anak-anak jadi pelacur tuh ada di negara ada yang Kristen 5 besarnya guys. Jadi sesuaikanlah antara data dan fakta. Ada nggak faktanya negara Islam yang menjadi 5 besar dari tingkat kejahatan seksual anak tertinggi atau terdapat pelacuran anak tertinggi? Nggak ada satupun negara Islam. Juga ada nggak bukti bahwa Nabi Muhammad dan Aisyah itu terkenal gejala atau tanda-tanda yang memang diyakini bahwa mereka kena penyakit mental disorder? Kan nggak ada. Itu artinya halu guys. Dia sampaikan apalagi ini halu gitu kan. Makanya mereka ini suka ngomong tanpa bukti, tanpa fakta. Kalaulah Nabi Muhammad itu dan Aisyah itu terbukti memang punya penyakit mental disorder, ya itu berarti benar sebagai lagi. Tapi faktanya tidak ada guys. Berarti itu halu. Juga dengan kalau memang benar akuan itu adalah membacakan kitab menjadi pedofil, harusnya di mana negara terbesar tingkat kejahatan seksual pada anak dan di mana negara terbesar tertinggi dengan tingkat pelacuran anak tertinggi ada negara-negara Muslim, negara Islam. Tapi kan faktanya malah justru dipegang rekor tuh negara-negara Kristen guys. Jadi ini sekali lagi nggak terbukti secara data ya, nggak terbukti. Jadi ini hanya dalam halusinasinya tanpa ragia saja guys. Adalah sesuatu yang lazim di Arab pada zaman Muhammad. Berarti kamu berkata bahwa Al-Quran dan teladan Muhammad memang sudah tidak sesuai dengan zaman ini. Oleh karena itu, kamu perlu mengaramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kamu mau lihat dari... Makanya kalau nggak paham tuh, nanti saya kasih paham guys ya. Makanya orang kayak gini ya, yang ngomong Rasulullah SAW nggak beres ya, ngomongnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu belajar itu dulu, tanpa lagi. Udah beres, baru Anda melangkah ke berikutnya. Itu pun belum tutor ini, ya kan? Tapi bahas lain dulu deh, kayak sholat, bab sholat atau bab apa gitu kan. Jadi jangan langsung kesini gitu kan, error nantinya jadinya guys ya kan. Di manapun, Muhammad memang bukan Nabi, dan Al-Quran memang bukan firman Tuhan. Sekarang kamu sudah tidak punya alasan untuk percaya bahwa Muhammad adalah Nabi, dan kamu sudah tidak punya alasan untuk percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan. Justru setelah nonton video ini, kita punya alasan untuk makin dipercaya tambah lagi. Karena error guys, ya kan? Nanti kita sampaikan di mana errornya. Jika Anda hanya melihat Al-Quran, Anda akan mendapatkan indikasi bahwa Anda boleh melakukan hubungan seksual dengan anak ya, berusia. kita langsung saja lihat artikelnya ya. Ini benar artikel yang bagus yang saya memang ini guys. Biasanya kan saya nggak pakai artikel. Saya biasanya yang ada di kepala saya. Tapi kan saya merasa kali ini dan saya sudah menemukan cara untuk menampilkan dalil itu tanpa saya tuh mengedit videonya guys. Jadi ya alhamdulillah saya sedikit belajar tentang bagaimana membuat video tanpa harus mengeditnya guys. Karena bagi saya nggak ada waktu untuk edit guys. Jadi saya orangnya main simple, karena main cepat gitu kan. Karena dakwah tuh bagi saya harus cepat dan sampai gitu. Jadi kalau ngedit lagi mungkin saya nggak bisa kejar tayang 2 video 1 hari gitu kan. Nah, karena saya juga banyak kesibukan lain, makanya saya usahakan buat video tanpa diedit. Jadi murni betul-betul saya hanya main pause dan play aja guys, merekam videonya. Jadi nggak potong video satu, gabung lagi gitu-gitu, nggak ada waktu saya guys ya. Kita akan lihat artikelnya yang bahas tentang itu. Nah ini ada artikel ya, jadi kita bacakan ya, hukum nikahi anak di bawah umur, kita bacakan. Nah
usia ideal menikah dalam Islam atau perkawinan tidak diatur secara mutlak berdasarkan hukum Islam. Dalam agama, tidak ada ketentuan khusus mengenai batas usia minimal dan maksimal untuk melakukan pernikahan agar manusia mengatur sendiri tentang hal ini. Nah, makanya dalam Islam itu diatur misalnya kita tunduk pada kesepakatan yang dibuat oleh kita dengan negara. Makanya kayak kalau nggak ada aturan dalam Islam, ya ikutlah aturan di negara Anda. Misalnya saya adalah seorang penduduk Indonesia yang beragama Muslim, ya saya ikut aturan negara Indonesia. Makanya lihat undang-undangnya tentang perkawinan itu apa, itu saya ikutin, gitu kan? Nah, asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi Islam tuh untuk hal gini guys, dia serahkan pada kita, serahkan pada negara, gitu kan? Nah, cuma nanti ada batasannya, tetap walaupun diserahkan pada negara, tetap ada batasan-batasannya yang boleh dilanggar, guys. Nah, itu yang kita kaji di lewat artikel ini, gitu kan? Nah ini yang poin pentingnya. Namun dalam Al-Quran disyariatkan, dia ada syariatnya ya, bahwa untuk seorang yang ingin melangsungkan pernikahan diharuskan orang yang telah mampu dan siap. Ingat ya. Jadi itu artinya bahwa anak di bawah umur dan belum balik itu belum dewasa itu belum siap, belum mampu. Nah ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin. Yang layak ya, artinya selayak ini termasuk kategori dewasa dan akil balik. Karena kalau di bawah itu belum layak, gitu kan. Nah, dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Ini kalau waktu zaman perbudakan masih seksis ya. Kalau saya kan tidak lagi perbudakan. Sudah dihapus oleh Nabi Muhammad kan, dengan bertahap dan sampai sekarang hilang seluruhnya, guys. Nah, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas, pemberinya lagi Maha Mengetahui. Dia ada syariat itu menyarankan bahwa layak ya, layak berkawin alias menikah, alias dalam hal ini kategori termasuk dewasa dan akil balik. Nah, maksud dari yang layak kawin di sini yaitu seorang yang sudah mampu baik secara mental maupun spiritual. Di anak yang di bawah umur tentu belum siap secara mental dan spiritual ya. Jadi makanya nikahi anak yang belum dewasa tuh boleh, tapi nggak disarankan. Sama kayak saya membelikan mobil untuk anak saya yang masih kecil, itu boleh, tapi belum disarankan. Kenapa? Karena cuman simbol aja mobil anak saya, tapi kan dia belum boleh menaikinya sampai dia akil balik, dewasa, dan ngurus SIM, gitu kan. Nah, maksud dari yang layak kawin sini yaitu seorang yang sudah mampu baik secara mental maupun spiritual untuk membangun bahtera rumah tangga. Rasulullah SAW juga bersabda yang isinya memberikan anjuran kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan sebagai syaratnya. Jadi juga anjuran di hadis, guys ya. Kami telah ceritakan dari Umar bin Hafs bin Giyad, setelah menceritakan kepada kami dari ayahku Hafs bin Giyad, setelah menceritakan kepada kami dari Al-Amasi, dia berkata telah menceritakan kepadaku dari Umaroh dari Abdurrahman bin Yazid. Dia berkata, aku masuk bersama Al-Qamah dan Al-Aswad ya ke rumah Abdullah. Dia berkata, ketika aku bersama Nabi SAW ya dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW ya bersabda kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah ya. Mampu berumah tangga, guys, dan karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan ya. Jadi kalau Anda tidak kawin, gimana Anda bisa memelihara pandangan dan memelihara kemaluan dan menundukkan pandangan? Karena Anda kan belum punya, gitu kan. Belum punya kan Anda tinggal yang itu saja kepada yang Anda miliki, gitu kan, yang tentu sudah dibolehkan sudah dewasa dan akil balik. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Maksudnya yang demikian itu dapat menunjukkan anak. Jadi kalau belum mampu ya berpuasa dulu, gitu, guys. Nah, dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan secara langsung kedewasaan begitu penting dalam suatu pernikahan. Nah, makanya orang-orang yang mau hijab, apalagi harus paham ya, bahwa Al-Quran itu jangan comot-comot satu-satu aja, tapi telah bandingkan antara satu dengan yang lain, gitu. Jadi nggak bisa hanya cuma satu ayat lalu langsung mengartikan, itu nggak bisa, guys. Makanya harus dibandingkan dan juga biar Anda paham, gitu kan. Karena setiap ayat itu tentu ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk menentukan hukum itu kan dia dari semua ayat ya yang berhubungan, bukan hanya satu ayat saja, guys, untuk membuat hukum dalam Islam situ, gitu kan. Nah,
Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan secara tidak langsung kedewasaan begitu penting dalam suatu pernikahan. Hal itu diakui Al-Quran dan hadis. Sementara itu dalam ilmu fikih, tanda-tanda usia dewasa seseorang itu bukan secara sifat jafani dengan adanya tanda-tanda balik. Di antaranya untuk laki-laki yaitu usia sempurna 15 tahun dan iktilam. Sedangkan bagi perempuan yaitu mengalami haid pada batas usia minimal 9 tahun. Nah, ya. Batas balik ya. Ini ya. Jadi ada yang berbeda pandangan ya. Jadi ulama kita pun berbeda pandangan. Jadi ada 3 ikhtiar saja mana yang menurut Anda terbaik. Jadi kita boleh berikhtiar ya, tapi tetap pada batasan ulama yang sudah menentukan itu. Kita tinggal pilih saja guys. Karena mereka adalah orang yang ahli dan bidangnya, yang sudah mengkaji. Kita kan tinggal memilih saja gitu. Karena kita tidak mengkaji sendiri karena batas balik ya. Apabila seorang sudah memenuhi usia balik, maka seorang tersebut memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan. Karena dalam Islam, usia balik itu identik dengan kedewasaan seseorang. Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan kebalikan atau batasan umur seorang yang bisa dianggap balik. Ya. Ini pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabiyah, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dianggap balik apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ya. Pendapat ulama Hanafiyah, ya, jadi Imam Hanafi ya. Ulama-ulama dari Imam Hanafi ya. Kalau tadi kan ulama-ulama Imam Syafi'i, ini Imam Hanafi ya. Anak laki-laki dianggap balik bila berusia 14 tahun dan 12 tahun bagi anak perempuan. Nah, jadi kan ini cukup dewasa nih guys. Jangan pendapat ulama golongan Imamiyah. Anak laki-laki dianggap balik bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan. Nah, kalau saya lebih cenderung kepada yang paling tinggi gitu kan. Nah, karena kan kita cari yang paling aman guys. Karena kita tuh perlu sesuatu tuh yang kalau misalnya yang amannya mana gitu. Nah, aman saya pilih yang paling tinggi yaitu umur 19 tahun atau 18 tahun lah guys gitu kan. Nah, mayoritas dari para ulama berpendapat bahwa hukum menikahi anak di bawah umur adalah boleh ya. Ingat ya, boleh itu hanya menikahi, bukan berseragama dengannya. Bahkan telah disepakati oleh semua ulama yang dikatakan oleh seorang ulama bahwa dibolehkannya menikahi anak di bawah umur. Adapun dalil yang mengumpulkan hal ini yaitu dalam surat At-Tolak ya. Nah, ini yang tadi yang belum kita bacakan lagi ya. Ini yang tadi yang dibacakan tadi ya. Jadi ini tentang hukum sahnya dan bolehnya menikah ya, bukan bersenggama. Itu harus dibedakan ya. Menikah dan bersama itu dua hal yang berbeda guys. Sama kayak saya membelikan mobil anak saya dengan anak saya menaiki mobil itu dua hal berbeda. Kita langsung aja ya. Mana ya? Nah nih, kita bacakan di sini ya. Keterangan dan kesepakatan ulama ya, istimewa. Ini paketnya harus pakai istimewa ulama, bukan dari karangan tempat lagi atau mawar hijab ya. Dalam hal ini para ulama berpendapat dan menegaskan bahwa hukum menikahi anak di bawah umur adalah boleh, sebagaimana keterangan dari Ibnu Hajar ya. Gadis kecil dinikahkan oleh bapaknya dengan sepakat ulama, tidak ada yang menyelisihi kecuali pendapat yang asing dari kitab Fathul Bari ya. Namun demikian, ada sebagian ulama yang beda pendapat bahkan yang berpendapat bahwa seorang ayah tidak dibolehkan untuk menikahkan putrinya masih belia kecuali jika putrinya telah balik dan bersedia untuk dinikahkan. Nah, kalau saya pakai pendapat ini guys, nah, makanya kita boleh milih pendapat ulama yang mana. Yang penting bukan pendapat kita pribadi, karena kita kan kurang ilmu tentang itu. Kalau para ulama ini kan sudah mengkaji, ini kayak semacam ahlinya lah. Kayak Anda sakit, Anda berobat ke dokter. Ya pakai pendapat dokter, jangan pakai pendapat Anda sendiri gitu loh, karena Anda bukan ahlinya. Sama seperti ini, kita tinggal pilih pendapat ulama yang menurut kita terbaik. Dan menurut saya ya, yang aman itu ya ini. Ulama pendapat bahwa seorang ayah tidak diperbolehkan untuk menikahkan putrinya yang masih belia kecuali jika putrinya telah balik dan bersedia untuk dinikahkan. Nah, itu sendiri. Untuk yang lain itu dia boleh pakai yang lain. Karena kan tiap orang kan beda-beda. Saya pakai pendapat ulama yang ini, mereka mungkin pakai pendapat ulama yang dari Ibnu Hajar ya. Nah. Jadi Ibnu Subrumah adalah salah satu ulama yang berpendapat seperti itu, dan melalui Ibnu Hazim ya, Ibnu Subrumah mengatakan tidak boleh seorang ayah menikahkan
putrinya masih kecil sampai dia balik dan dia bersedia. Kalau saya lebih condong pada pendapat ini. Memang kata Baris belajar, ada banyak pendapat di Islam itu, ada banyak pendapat, dan kita ya pilih aja yang terbaik gitu, yang menurut kita aman gitu kan. Nah, ya kita apalagi nggak ngerti itu, dikira hanya satu opsi gitu kan, enggak. Islam tidak sempit dan kaku seperti itu, yang seperti Anda bayangkan dan halu fantasikan, guys. Namun ada pendapat lain bahwa pernikahan di bawah umur harus ada hak ijbar, yaitu hak ayah atau kakek wali yang akan menikahkan anak gadisnya tanpa harus minta izin atau persetujuan lebih dulu kepada anak tersebut. Yang penting dia statusnya bukan janda. Ya, jadi ini maksudnya adalah karena anak itu mungkin belum paham itu kan, bahwa dia tuh harus dapat pasangan yang soleh dan nasabnya bagus gitu kan. Karena itu akan menentukan bagaimana nanti dia bisa kedepannya punya akidah, punya akhlak untuk dia bisa masuk ke dalam surga Allah, atau nanti malah justru masuk ke dalam nerakanya Allah karena salah dalam memilih pasangan, guys. Gitu. Seorang wali atau ayah dapat menikahkan anak gadisnya yang masih belia dan masih perawan yang belum balik tanpa minta izin, dan apabila anak gadis tersebut sudah balik, maka tidak ada hak khiyar, ya. Namun kebalikannya, anak laki-laki yang masih kecil tidak boleh dinikahkan. Kendati demikian, apabila anak gadis menikah di bawah umur, maka suaminya tidak boleh langsung menenggamainya. Ini yang saya katakan bahwa apabila anak gadis menikah di bawah umur, maka suaminya tidak boleh langsung menenggamainya hingga dia mencapai usia balik dan dewasa sehingga mampu melakukan hubungan badan sebagaimana dilakukan suami istri. Ya, ini pendapat ini yang saya pakai, guys. Ya, jadi kalau saya condong menikahkan anak saya tuh kalau dia sudah mampu. Nah, bukan yang pendapat yang lain. Tapi kan kita tidak boleh mengatakan yang lain itu salah. Kita benar nggak? Semua benar. Dan Tuhan lagi milih mana yang paling aman gitu kan, yang paling memang Anda tuh paling Anda yakini gitu loh. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menikahkan Aisyah radhiyallahu anhu ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Aisyah masih berumur 6 tahun tanpa meminta izin terlebih dahulu darinya. Karena persetujuan anak pada umur sekian dia katanya sempurna gitu kan. Nah, ini apalagi ini menikahkan Nabi gitu kan. Nah, dia adalah yang paling bagus, guys ya, orang paling soleh dan orang pilihan Allah gitu kan. Nah, tapi tentu hanya menikah tanpa bersenggama dengannya gitu. Di Nabi itu, guys, lengkap ya. Dia ada menikahi Aisyah yang umurnya waktu itu 6 tahun ya, dan tinggal bersama yang umur 9 tahun, tapi belum tahu itu hidup bersama tuh bersenggama apa tidak gitu kan. Karena saya juga hidup bersama dengan anak istri saya, tapi kan saya tidak bersenggama dengan anak saya, hanya istri saya. Itu pun belum tentu juga gitu kan. Nah, ini jangan ngomong-ngomong jangan tentang tinggal serumah atau ya itulah kan tinggal bersama lalu dikatakan itu menggahuli. Enggak, guys. Ada tuh jangan menyimpan mengatakan sesuatu yang tidak belum fix gitu kan, yang belum ibarat loh, orang tuh tinggal serumah udah nikah ya, belum tentu mereka bersenggama, belum tentu gitu. Jadi Anda tuh harus ya lagi untuk apa ada pikiran seperti itu coba, ya kan? Jadi yang tahu kan mereka gitu. Jadi kita jangan so tahu pada sesuatu yang tidak kita lihat langsung gitu kan. Jadi poinnya Anda haruslah lagi kenapa bahas hal itu coba, ya kan? Yang penting kita ibaratnya kita tuh tahunya mereka tinggal rumah sudah selesai. Untuk mereka ngapain kan itu kan urusan kita. Yang penting mereka tidak melanggar syariat gitu kan. Nah, itu poinnya, guys. Nah, nih ada berapa syarat perempuan yang boleh nikah di bawah umur, yaitu ya antara wali, ayah atau kakek dengan anak gadisnya tidak dapat permusuhan yang real atau nyata. Berarti nggak sebagai sembarangan. Ya harus bukan musuh gitu kan. Nah, di antara anak gadis yang akan dinikahkan dengan calon suaminya tidak ada kebencian ataupun permusuhan. Jadi kalau anak itu misalnya benci dengan suaminya, misalnya karena anak maulah nikah sama itu, nah itu dia nggak bisa gitu kan, nggak sah berarti. Calon suami yang akan dinikahkan harus sesuai dengan setara ya. Calon suami harus mampu memenuhi dan memberikan mas kawin yang pantas dan layak. Nah, sedangkan masing-masing negara mempunyai standar sendiri untuk usia pernikahan dan setiap negara berbeda-beda.
Nah, namun dalam hal ini pada dasarnya prinsip dari setiap negara sama, yaitu memperhatikan kedewasaan dan kematangan. Jadi semua tuh syaratnya adalah kematangan dan kedewasaan gitu. Itu syaratnya. Tapi lain beda dengan boleh ya. Boleh itu adalah sesuatu yang sah, tapi boleh bukan disarankan, guys. Di Indonesia sendiri, MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa usia yang layak melakukan pernikahan yaitu pada usia ketika sudah mampu menerima hak dan kecakapan dalam membuat. Itu ahliyatul ada dan ahliyatul wujub ya. Ahliyatul ada merupakan sifat kecakapan yang dipunyai oleh seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan dalam pandangan yang syah menurut syarat baik secara positif maupun negatif. Akal merupakan dasar dari ahliyatul ada ya. Sedangkan ahliyatul wujub merupakan sifat kecakapan yang dimiliki manusia untuk menanggung semua hak dan kewajiban. Berarti dewasa dan kembali lagi itu kembalikan. Jadi intinya adalah boleh guys ya di bawah umur, tapi ingat tadi ya gini gitu. Kita kan Islam mengajarkan kita untuk ikut pada kesepakatan. Nah, kalau Muslim hidup di Indonesia ya ikutlah kesepakatan MUI sebagai lembaga yang ngatur Islam di Indonesia. Jadi kita ikut MUI saja bahwa nikah itu dengan anak yang sudah dewasa, yang sudah dibalik gitu kan. Nah, jadi justru disunahkan disarankan untuk menikah dengan memakai hukum negara ya, karena itu kan hukum negara itu kan asal kesepakatan dari rakyatnya ya. Kita sebagai seorang muslim ya kita ikut kesepakatan bersama itu. Nah makanya guys ya, tinggal sekarang tergantung Anda hidup di negara mana gitu kan. Nah jadi itu poinnya guys. Kalau di Indonesia ada ikut MUI, ikut aturan hukum negara, selesai sudah. Karena itu sudah disampaikan bahwa kita memang disarankan untuk ikut dari hukum yang dibuat oleh negara, yang hukum itu merupakan hasil kesepakatan dari semua rakyat guys dan negara itu sendiri gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.